Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Maya. Dia terlahir di keluarga miskin, dengan kedua orang tua yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Ayahnya, seorang petani yang setiap hari bekerja di ladang, dan ibunya, seorang penjual makanan kecil di pasar, selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun mereka tak pernah bisa beristirahat. Keadaan ekonomi keluarga mereka selalu serba kekurangan, namun mereka tetap memiliki impian. Maya selalu merasa bahagia meskipun segala keterbatasan menghalangi mereka. Dia tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada cinta yang tulus dari orang tuanya. Sejak kecil, Maya selalu memiliki mimpi besar. Dia ingin menjadi seorang dokter. Bukan hanya karena cita-citanya sendiri, tetapi juga karena ingin membantu orang tuanya yang harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mimpi menjadi dokter baginya adalah jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Dia ingin memberi kebahagiaan kepada orang tuanya, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, semakin besar, semakin sulit baginya untuk meraih impian itu. Setiap kali ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, biaya selalu menjadi halangan. Banyak kali, Maya harus menahan diri untuk tidak menangis melihat teman-temannya yang memiliki segalanya. Sementara dirinya hanya bisa berdoa agar satu hari nanti ada keajaiban yang datang. Setiap pagi, dia menulis cita-citanya di selembar kertas, berharap suatu hari kata-kata itu akan terwujud. Namun, kenyataan selalu datang begitu keras. Dan setiap kali, harapannya harus kembali ditunda. Suatu hari, ketika dia duduk di atas batu besar di belakang rumah, merenung dalam diam, ibunya mendekat. "Maya, kamu tahu, hidup ini memang penuh ujian. Tapi, jangan biarkan keadaan merampas mimpimu," kata ibunya sambil menepuk bahunya dengan lembut. Kata-kata itu membekas di hati Maya, memberi kekuatan baru. Namun, dia tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Di tengah segala keterbatasan, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari berlalu, dan meskipun Maya harus berjuang untuk bertahan hidup, semangatnya untuk melanjutkan sekolah tetap membara. Di usia remaja, dia mulai membantu ibunya di pasar, menjual makanan kecil yang sering dia buat sendiri setelah pulang sekolah. Meski tak banyak, penghasilan dari jualan itu sedikit banyak membantu kebutuhan keluarga mereka. Namun, biaya sekolah tetap menjadi beban berat bagi keluarga mereka. Maya merasa semakin terjepit. Setiap kali melihat teman-temannya berangkat ke sekolah dengan seragam baru dan membawa buku-buku tebal, dia hanya bisa menahan rasa pilu di dalam hatinya. Namun, dia tak ingin mengeluh. Ibunya selalu mengingatkan, "Maya, kamu punya sesuatu yang lebih berharga daripada harta, yaitu mimpi. Jangan pernah biarkan apapun merampasnya." Suatu hari, ketika dia pulang dari sekolah, dia mendapati rumahnya kosong. Ibunya pergi ke pasar dan ayahnya bekerja di ladang. Maya duduk di ruang kecil yang gelap, memandangi potongan-potongan surat kabar yang dia tempel di dinding, berbagai artikel tentang profesi dokter, tentang bagaimana mereka bisa membantu orang, tentang bagaimana pendidikan bisa mengubah segalanya. Maya memandangi itu, seakan-akan menyadari bahwa mimpi besarnya itu semakin jauh dari genggamannya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang dokter jika uang untuk membeli buku atau bahkan biaya sekolah saja tak mampu dipenuhi? Di tengah perasaan putus asa itu, sebuah surat datang. Surat yang ditulis oleh seorang pengusaha kaya yang pernah berkunjung ke desanya beberapa bulan lalu. Dia tertarik pada semangat Maya dan ingin membantunya. Dengan penuh harapan, Maya membuka surat itu dan membacanya dengan cepat. Ternyata, pengusaha itu menawarkan beasiswa untuk anak-anak pintar yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa itu mencakup biaya pendidikan, asrama, dan kebutuhan sehari-hari. Maya hampir tidak percaya. Mimpinya, yang begitu lama tertunda, akhirnya mendapat secercah harapan. Tanpa pikir panjang, dia segera menceritakan hal itu pada ibunya. "Ibu, aku bisa sekolah. Aku bisa jadi dokter.
teriaknya sambil menangis haru. Ibunya memeluknya erat. Matanya berkaca-kaca. "Maya, jika ini memang takdirmu, kita akan melewatinya bersama." Namun, kenyataan hidup tak pernah semudah yang dibayangkan. Di tengah kebahagiaannya, ibunya jatuh sakit. Penyakit yang sudah lama diderita ibunya semakin parah. Maya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia merasa dikelilingi oleh dua jalan terberat dalam hidupnya. Mengikuti mimpinya atau tetap merawat ibunya yang semakin lemah. Hati Maya bimbang. Keputusan itu tidak mudah. Akankah dia mengejar mimpinya meskipun itu berarti harus meninggalkan ibunya yang sangat membutuhkannya? Ataukah dia akan melepaskan kesempatan itu demi cinta dan tanggung jawab kepada ibunya? Maya duduk di sisi ranjang ibunya yang terbaring lemah. Suara napas ibunya terdengar berat, dan tubuhnya yang dulu penuh semangat kini tampak rapuh. Maya menggenggam tangan ibunya dengan erat, merasakan kehangatan yang perlahan mulai memudar. Dalam hati, Maya berdoa, berharap ibunya bisa bertahan sedikit lebih lama, agar dia bisa menggapai mimpinya dan memberikan kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Kepala Maya terasa pusing. Beasiswa yang ditawarkannya adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ia ingin sekali mengejar mimpinya menjadi dokter, mengubah nasib keluarganya, dan membuktikan bahwa mimpi tak mengenal batas. Tetapi, di sisi lain, ibunya membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh di saat-saat kritis seperti ini. Hari itu, setelah berhari-hari merenung, Maya mengambil keputusan. Meskipun hatinya hancur, dia tahu bahwa ibunya akan bangga melihatnya mengejar cita-citanya. "Ibu, aku akan pergi. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan suatu saat nanti, aku akan kembali untuk merawat ibu," kata Maya, mencoba menahan tangis yang hampir pecah. Ibunya membuka mata dengan perlahan, menatap Maya dengan tatapan penuh kasih. "Maya, ibu tahu kamu kuat. Jangan pernah takut mengikuti mimpimu. Buktikan padaku bahwa kamu bisa, dan ibu akan selalu ada di sini, di hatimu." Dengan air mata yang menetes, Maya memeluk ibunya dengan erat, berjanji untuk tidak pernah melupakan janji itu. Namun, keputusan itu bukanlah akhir dari perjuangannya. Ketika dia tiba di tempat beasiswa, dunia seolah baru dimulai bagi Maya. Lingkungan yang jauh berbeda dengan desa kecilnya, teman-teman yang lebih kaya, dan tuntutan akademis yang begitu berat membuatnya merasa terasing. Setiap hari, Maya berjuang keras, tidak hanya untuk mengejar pelajaran yang sulit, tetapi juga untuk menahan kerinduan yang tak terucapkan pada ibunya. Namun, kabar buruk datang suatu pagi yang gelap. Sebuah surat dari desanya tiba, memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Hati Maya hancur, tubuhnya lemas. Dia merasa seperti kehilangan arah. Ibunya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini telah pergi. Tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Namun, meskipun rasa sakit itu mendera, Maya tahu dia harus bangkit. Ibunya selalu mengingatkan untuk tidak menyerah. Dengan susah payah, Maya melanjutkan studi meski dengan hati yang terluka. Setiap malam, di bawah sinar rembulan yang temaram, dia berbicara pada gambar ibunya yang ia simpan di dalam buku catatannya. "Ibu, aku akan membuatmu bangga. Aku akan menggapai mimpi ini, bukan hanya untukku, tetapi untukmu juga." Kepergian ibunya meninggalkan luka yang dalam, namun juga membakar semangat Maya untuk terus maju, untuk mewujudkan apa yang pernah mereka impikan bersama. Namun, perjuangannya belum selesai. Dunia medis yang ia impikan tak hanya menuntut keahlian, tetapi juga pengorbanan yang tak terduga. Dan, Maya baru akan mengetahui bahwa pengorbanannya itu belum mencapai puncaknya. Waktu berlalu begitu cepat, dan Maya semakin tenggelam dalam dunia kuliahnya. Meskipun jauh dari rumah, jauh dari orang yang paling ia cintai, hatinya tetap terfokus pada satu tujuan, menjadi seorang dokter. Ia berjuang setiap hari, menekuni ilmu kedokteran yang penuh tantangan, sementara rasa rindu pada ibunya semakin mendalam. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa agar ibunya, meskipun sudah tiada, melihatnya dari sana dan merasakan kebanggaan yang begitu besar. Namun, di balik kesibukannya,
tubuh Maya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tidur yang tidak cukup, stres dari ujian yang terus berdatangan, dan beban emosional yang harus dipikulnya membuat tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Suatu hari, setelah pulang dari kampus, ia merasa pusing dan jatuh pingsan di kamarnya. Teman-temannya yang khawatir segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang sangat mengejutkan dan menyakitkan. Maya didiagnosis mengidap penyakit serius yang mempengaruhi daya tahan tubuhnya. Penyakit ini sudah berkembang cukup lama, namun karena stres dan beban emosional yang berat, kondisi Maya semakin parah. Dokter mengatakan bahwa jika tidak segera diobati dengan perawatan intensif, Maya hanya memiliki waktu yang terbatas. Maya terdiam, tak mampu berkata-kata. Semua impian yang telah ia perjuangkan dengan keras, semua pengorbanan yang telah ia lakukan, seolah tiba-tiba menjadi sia-sia. Di tengah kebingungannya, satu suara terlintas di benaknya. Ibu. Ia teringat pada janji yang pernah diucapkannya pada ibunya. Janji yang kini terasa begitu jauh. Apa artinya semua ini jika ia tidak bisa meraih mimpinya hingga akhir? Namun, meskipun tubuhnya semakin lemah, semangat Maya untuk berjuang tetap ada. Dia tahu bahwa waktu yang tersisa begitu sedikit, dan ia tak akan membiarkan hidupnya berakhir tanpa meninggalkan warisan yang berarti. Maya memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, bahkan dengan kondisi yang semakin menurun. Dia mengikuti perawatan yang disarankan oleh dokter, namun tidak pernah berhenti belajar. Ia ingin menyelesaikan pendidikannya, ingin mengenakan jas dokter yang selama ini hanya ia impikan. Hari demi hari, Maya melawan rasa sakit dan keputusasaan. Di sela-sela perawatan yang menyita waktu dan energi, ia terus belajar dengan tekun, membaca buku-buku yang telah lama ia impikan untuk dipelajari. Setiap kali ia merasa lelah, ia membayangkan ibunya yang selalu ada di sisinya, menguatkannya dalam setiap langkah. Maya tahu bahwa meskipun ibunya telah tiada, kasih sayang dan semangatnya akan selalu hidup dalam dirinya. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Maya berhasil menyelesaikan pendidikannya dan lulus dengan predikat cum laude. Walaupun tubuhnya masih rapuh, dia merayakan pencapaian itu dengan penuh haru. Di atas panggung kelulusan, ia menatap langit dan berbisik, "Ibu, aku melakukannya. Ini untukmu." Maya kemudian memulai karirnya sebagai seorang dokter. Setiap pasien yang ia rawat, setiap hidup yang ia selamatkan, selalu ia lakukan dengan penuh cinta dan dedikasi. Ia tahu bahwa mimpinya bukan hanya miliknya, tetapi juga milik ibunya. Dan meskipun hidupnya mungkin tidak lama, ia merasa bahwa hidupnya telah berarti. Pada hari terakhirnya, ketika waktunya sudah semakin dekat, Maya duduk di samping tempat tidur rumah sakitnya, memandangi foto ibunya yang tersenyum di meja samping. Ia merasa damai, tahu bahwa ia telah menunaikan semua janji yang pernah ia buat, dan meninggalkan warisan yang akan dikenang sepanjang hidup. Maya mungkin tak lagi ada di dunia ini, tetapi mimpinya, perjuangannya, dan cintanya kepada ibunya akan terus hidup dalam setiap langkah orang-orang yang ia bantu. Sebuah hidup yang mungkin singkat, namun penuh dengan makna. Sebuah mimpi yang tak pernah benar-benar tertunda.